Pemirsa, kita masih dalam diskusi Novanto. Wow. Sekarang saya ke Ferry Amsari. Terima kasih Pak Datuk Karni Ilyas. Saya dengar tadi tidak ada satupun narasumber yang memberikan selamat kepada Partai Golkar. Karena begitu pra-peradilan selesai, beliau kan sembuh. Ini kan patut kita syukuri. Ya, mudah-mudahan itu membantu Partai Golkar menjadi lebih baik di tengah turunnya elektabilitas Golkar hingga 7,1%. Mudah-mudahan. Pak Karni, Bang Karni, tidak perlu beri selamat Partai Golkar, tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Kalau itu ada saudara muslim yang sembuh, Pak, kewajiban kita mensyukuri. Ya, bukan. Kasus hukum itu pribadi Pak Setia Novanto. Ya, ngapain beri selamat Partai Golkar? Gitu. Artinya ini diskusi tentang pra-peradilan. Betul. Saya hanya ingin mengucapkan. Jadi jangan Bapak berkomentar berpolitik juga, masuk. Bicara hukum, jangan bicara politik. Gitu. Ayo silakan. Oh, saya tidak bicara politik. Jadi begini, Bang Karni, bagi saya putusan pra-peradilan ini patut dihormati. Hanya tentu sebagai seorang akademisi perlu kita telaah bersama. Salah satu hal yang menarik sebenarnya kalau ingin ditelaah adalah soal alasan-alasan kenapa kemudian hakim pra-peradilan mengabulkan permohonan Pak Setnov. Salah satu yang menarik adalah soal alat bukti yang sama tidak boleh lagi dipergunakan, terutama dalam kasus Irman untuk perkara Setnov. Padahal di pasal 2 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016 disebutkan bahwa pra-peradilan itu kalau dikabulkan tidak menggugurkan objeknya dan dapat dibentuk sprindik baru tanpa kemudian dibolehkan menggunakan alat bukti yang sama. Jadi begitu putusan pra-peradilan berdasarkan perma ini baru tidak boleh digunakan alat bukti yang sama. Tapi dalam perkara Pak Setnov itu lebih dulu dilakukan. Nah, ini ada yang agak janggal dalam penerapan perma nomor 4 2016. Kedua yang menarik, ya, ini perma itu untuk perkara misalnya satu orang itu dibatalkan. Jadi tersangka, ya. Keluar sprindik baru, yang tadi itu nggak boleh dipakai lagi sekarang. Kalau itu maksudnya. ya begitu perma, itu ya. Menurut perma. Tapi menurut putusan pra-peradilan, bukan putusan Irman, alat bukti Irman tidak boleh dipergunakan dalam kasus Setnov. Iya, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Jadi agak menarik. Yang kedua, hal yang menarik soal tidak dibukanya rekaman di dalam persidangan pra-peradilan. Kita paham bersama bahwa rekaman itu bisa saja pokok perkara, tetapi tentu saja rekaman itu bisa mengantarkan kepada hakim kepahaman kenapa penyidik KPK kemudian menetapkan Setnov sebagai tersangka. Kalau kemudian hakim berpandangan berbeda, Pak Karni, saya berpikir kita memang harus menghormatinya. Tetapi semua pihak juga harus menghormati Perma nomor 4 2016 ini, di mana dibuka kesempatan bagi KPK untuk menerbitkan sprindik baru. Sudahlah pra-peradilan ini, mari kita tatap sprindik baru. Kebetulan Pak Setnov kan sudah sembuh, jadi prosesnya mungkin tidak terhalangi berikutnya. Dalam harus mengerti Pak, perma itu berlaku untuk hakim. Anda ngerti namanya perma itu peraturan Mahkamah Agung. Pak, tidak bukan alas MK hukum Pak. Disebutkan... Belajar hukum lah yang benar Pak. Baik, ya gitulah. Jadi itu tidak bisa digunakan alas hukum. Ini ada mantan Hakim Agung di sini. Coba tanya, perma itu bisa nggak sebagai alas hukum? Yang benar aja Pak. Kalau gitu Perkap sudah alas hukum dong. Nanti SOP-nya daripada TV One sebagai alas hukum juga dong. Yang benar aja. Baik, terima kasih. Saya tidak akan tanggapi hal yang seperti itu. Pertama soal pra-peradilan yang menarik ini.
kekalahan di pra-peradilan wajar, dan di MK, putusan MK nomor 21 dan Perma ini membolehkan untuk sprindik baru. Ada beberapa alasan yang agak janggal sebenarnya kalau kita lihat di dalam pra-peradilan ini, terutama yang dibawa oleh pemohon Pak Setnov. Salah satunya soal bahwa Pak Setnov itu adalah pimpinan fraksi, ketua fraksi. Jadi beliau tidak memiliki kewenangan macam-macam untuk mengelola agar komisi-komisi bisa bermain dalam kasus IKTP. Tapi kalau kita amati Undang-Undang Nomor 17 2014 tentang MD3, ketua fraksi sebenarnya memiliki kunci penting untuk mengelola banyak hal. Misalnya di dalam pasal 14, ketua fraksi berhak menentukan siapa pimpinan badan legislatif. Di pasal 108, ketua fraksi berhak menentukan siapa pimpinan Banggar, mengusulkan minimal. Di pasal 90, ketua fraksi berhak kemudian mengusulkan pimpinan badan musyawarah. Di pasal 152, ketua fraksi berhak kemudian menentukan BURT. Bahkan dalam penentuan duta besar, usul ketua fraksi patut dipertimbangkan. Bahkan juga dalam pembentukan undang-undang, penentuan pimpinan DPR, pimpinan komisi sebagaimana ditentukan dalam pasal 171, pasal 84 ayat 3, pasal 97 ayat 2, Undang-Undang MD3, memperlihatkan bagaimana peran ketua fraksi dalam lingkup DPR. Jadi kalau kemudian ada pandangan dari pemohon dalam kasus pra-peradilan bahwa Pak Setnov tidak mungkin berperan, menurut saya kalau dibaca pasal ini baik-baik, pasti akan menyadari kekhilafannya. Yang menarik misalnya, dalam alasan para ahli yang mendukung Pak Setnov, misalnya yang menarik dan tadi diulang oleh Pak Frederick, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan, pengangkatan penyidik dan penuntut umum KPK, itu tidak diperkenankan karena baru putusan MK, belum menjadi undang-undang. Nah, saya ingin mengutip penjelasan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 24 2003, Undang-Undang 8 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika itu juga, begitu diputuskan oleh Hakim MK, layaknya sebagai sebuah undang-undang. Jadi itu sebabnya disebut final and binding. Dari mana turunan penjelasan pasal 10 Undang-Undang MK ini? Dari pasal 24C ayat 1, dari pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK. Jadi di dalam undang-undang ini disebutkan apa makna final. Apa makna final? Yaitu berlaku seketika itu juga, final and binding. Ya. Nah, dari sana sebenarnya pemahaman-pemahaman mengenai bahwa penyidik dan penuntut umum KPK tidak sah sudah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 109 dan 110 garing PUU angka Romawi 13 tahun 2015. Jadi saya menarik kalau kemudian ada ahli-ahli atau pakar hukum yang sangat terpelajar mengatakan putusan MK itu tidak berlaku. Ini saya tidak mengatakan tidak berlaku, tetapi saya bilang dari hierarki perundang-undangan, putusan MK tidak bisa mengesampingkan undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya bilang Anda belajar hukum yang lebih dalam. Saya minta dibatasi diskusi kita. Kita nggak bicara ke penyidik itu. Ya, karena itu salah satu alasan Bang Karni. Ya, tapi tadi dijadikan topik oleh Pak Frederick. Ya. Jadi saya perlu bantah itu supaya kemudian publik juga mengetahui apa yang benar menurut undang-undang. Saya kira udah lengkap. Ya, kemudian yang perlu saya komentari soal bagaimana kalau KPK salah dalam kemudian memproses orang. Jawabannya mudah, sebagaimana polisi dan kejaksaan menurut KUHAP bisa direhabilitasi. Lalu kenapa kemudian seolah-olah kalau KPK salah itu digadang-gadangkan betul? Padahal sprindik baru diperbolehkan. Nah, ini
menurut saya menjadi apa ya namanya, upaya mencoba membohongi publik seolah-olah putusan itu adalah akhir dari permainan. Menurut saya putusan itu belum berakhir dan patut kita hormati bahwa proses untuk pembuktian bahwa Pak Setnov secara pokok perkara terbukti atau tidak jauh lebih penting dari bicara soal teknis yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik KPK. Bukan tidak mungkin dalam banyak perkara lain hal-hal teknis ini juga dilakukan. Begini Pak Karni, permasalahannya itu bukan substansi pokok permasalahan, pokok perkara. Tapi yang jadi permasalahannya harus kita kritisi bersama adalah pada saat seseorang itu dari saksi langsung ditetapkan tersangka ini, itu ada sebuah konsekuensi opini publik yang sangat luas. Tidak banyak yang akhirnya mampu membuat si orang yang ditersangkakan tersebut terbangun opini yang mendiskreditkan si tersangka tersebut. Baik. Ini yang jadi masalah. Baik. Ya memang itu yang kita bicarakan, pokok perkara belum masuk. Kita setuju. Soal teknis demikian timbul tanda tanya besar. Kenapa kemudian teknis KPK begitu kencang dikritik? Padahal teknis pernah dilakukan, yang khilaf pernah dilakukan oleh Densus 88 terhadap kader Muhammadiyah. Itu terbunuh loh. Itu tidak pernah diangket oleh DPR. Kemudian kasus Iwan di Sumatera Barat, anak kemenakannya Bang Karni, salah tembak. Ya. Tidak kemudian dipermasalahkan. Ya, artinya saya mau melihat ada teknis proses. Datang ke polisi hari ini. Ya betul Bang. Nanti nggak imbang. Betul, ya betul. Maksud saya begini Bang. Kita nggak datang ke polisi jadi narasumber. Saya tidak mau mengomentari polisi yang bisa saja hilaf. Tapi begini Bang Karni, ada teknis proses penyidikan dalam perkara pidana juga bermasalah di tempat lain. Buktinya juga besar. Tapi DPR tidak pernah bicara. Kenapa hanya KPK? Menurut saya sederhana, karena sedang menyelidiki orang besar dan penting yang mungkin saja melibatkan banyak anggota DPR yang bermasalah. Nah, ini menjadi catatan yang perlu kita pertimbangkan bahwa jangan-jangan DPR sebenarnya yang sedang bermain politik dalam perkara IKTP. Kalau kita lihat asumsi-asumsi yang dibangun DPR yang menarik Bang Karni, misalnya asumsinya KPK itu berpolitik, contoh kasus BG, ya, orang mau dijadikan calon Kapolri tiba-tiba kok dikeluarkan status tersangka. Publik jangan dilupakan oleh sesuatu hal yang penting, yang meminta ya Bang Karni agar kemudian KPK bertindak adalah presiden, karena presiden meminta sebelum mengusulkan calon-calon anggota kabinet, ya, tolong calon-calon ini diberi tanda merah, kuning, hijau. Nah, salah satu yang kena tanda merah adalah orang yang kemudian ditentukan status tersangkanya oleh KPK. Kalau mau salahkan presiden. Demikian Bang Karni. Terima kasih. Melebarnya jadi kemana-mana ini. Tapi kita fokus. Abdul Fikar Pak Hajar. Oke. Ya, makasih Pak Kardi. Saya ingin melihat putusan pra-peradilan ini, ya, terutama yang menjadi pekerjaannya KPK, ya, dalam konteks penegakan hukumnya. Di dalam ketika kita bicara hukum, maka kita tidak bisa lari dari dua kata, yaitu yang pertama argumentasi, yang kedua interpretasi. Ketika hukum dibuat, maka akan bertemu banyak argumentasi yang kemudian bertemu dalam satu konsensus, jadilah undang-undang atau jadilah hukum. Tetapi ketika penerapannya, maka yang terjadi adalah penafsiran-penafsiran di berbagai tempat, di berbagai sudut, termasuk ditafsirkan oleh majelis hakim. Saya menghormati putusan pra peradilan sebagai putusan hukum, tetapi dalam konteks itu saya ingin meletakkan putusan pra peradilan itu sebagai tafsir dari seorang hakim. Tentu saja karena tafsir dia juga ada hal-hal lain yang juga bisa ditafsirkan orang lain. Itu satu. Yang kedua, perkara ini adalah perkara berjamaah, korupsi berjamaah, ya. Korupsi berjamaah itu artinya ada penyertaan, bedeplegen. Bahkan kalau menurut Prof. Andi tadi, mestinya
begitu disebut namanya semuanya dijadikan tersangka. Mestinya semua dijadikan tersangka dan semua dijadikan terdakwa. Mestinya seperti itu, ya. Karena sudah disebut dalam dakwaan. Nah, karena itu penyelidikannya juga menjadi bagian dari semua nama yang disebut dari satu dakwaan atau satu tuntutan pidana ya terhadap orang-orang yang ada di situ. Nah, sekarang kita lihat ketika kita melihat undang-undang KPK pasal 44 yang tadi Febri katakan, maka di situ ada hukum acara yang lain sebenarnya. Karena apa? Meskipun judulnya penyelidikan, tapi terminologi alat bukti di situ sudah dimunculkan. Siapa yang salah? Pembuat undang-undang atau apa? Nanti Pak Andi bisa menjelaskan. Karena apa? Ketika di penyelidikan KPK sudah diberikan kewenangan untuk mencari alat bukti, itu sama artinya dengan bahwa penyelidikan itu bagian dari penyidikan. Sebenarnya itu yang harus dilihat seperti itu. Itu yang sama sekali tidak dipertimbangkan hakim. Karena itu ketika ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dilihat konteksnya adalah apa sih yang namanya penyidikan? Penyidikan adalah tindakan tertentu ya dari aparat untuk mencari alat bukti agar menjadi terang satu tindak pidana yang kemudian menetapkan tersangka. Kalau sudah ada alat bukti, kalau sudah terang tindak pidananya, ya bisa menetapkan tersangka sekaligus gitu. Begitu masuk ke penyidikan, mestinya harus ditafsirkan seperti itu. Walaupun ya KUHAP umpamanya ada tadi menyebutkan harus diperiksa tersangkanya dulu. Ternyata di KUHAP juga nggak ada pasal yang menyebutkan sebelum seorang tersangkakan harus diperiksa dulu, nggak ada. Itu hanya ada di pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu pun pertimbangan, bukan amar putusan. Jadi sebenarnya ketika kita melihat teks mengenai ketika seseorang ditentukan sebagai tersangka, maka harus didukung oleh didukung oleh bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan di situ bahwa salah satu alat bukti harus keterangan tersangka. Baik di dalam KUHAP maupun di dalam tidak ada ketentuan itu. Karena itu kalau menurut saya tidak ada masalah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memeriksa tersangkanya. Karena memang tidak ada perintah undang-undang secara memaksa itu tidak ada. Oke. Yang ketiga, ya, yang ingin saya kritisi dari putusan itu adalah bahwa pasal 44 itu ini adalah yang seperti saya katakan tadi, meskipun judulnya penyelidikan, tapi sebenarnya secara substansi adalah penyidikan. Nah, karena itu ketika ditetapkan sebagai tersangka seseorang masuklah bisa sekaligus antara sprindik memasukkan bukti-bukti yang sudah ada dan kemudian langsung menetapkan bahkan dalam 1 hari tertentu. Nah, ini yang saya kira tidak dilihat oleh hakim pra peradilan. Kemudian tentang bahwa pra peradilan ini mengadili prosedur itu sudah dikuatkan oleh Perma nomor 4 tahun 2016 ya. Tetapi sayangnya di dalam Perma 4 2016 itu ada juga kalimat yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang sudah penetapan seseorang yang sebagai tersangka setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Nah, ini yang ingin saya kritisi begini. Perma ini kan walaupun bukan aturan hukum, tapi dia mengikat para hakim. Tetapi sebenarnya aturan seperti ini melawan akal sehat. Karena apa? Karena yang diatur di dalam pra peradilan adalah yang dipersoalkan prosedur. Kok yang dilarang substansi gitu. Kok melarang mengajukan bukti yang sama? Padahal itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Karena itu kalau menurut saya Perma ini juga harus diperbaiki. Karena tidak meskipun membolehkan bahwa
tersangka yang pra peradilannya dimenangkan boleh ditetapkan lagi sebagai tersangka, tapi juga dengan menggunakan alat bukti yang sudah. Karena apa? Karena kalau dalam peristiwa yang lain umpamanya, kalau yang buktinya banyak seperti Febri bilang tadi ada 100 sekian, ada beberapa yang belum, mungkin nggak masalah pakai bukti lain. Tetapi kalau dalam satu pembunuhan dilakukan oleh seseorang atau oleh beberapa orang, ya, kemudian tersangkanya melakukan pra peradilan dan menang, dia akan lolos, ya, dia akan lolos dan tidak akan tersentuh lagi kalau kemudian tidak bisa diajukan bukti dengan penetapan dengan bukti yang ada. Padahal agak sulit mencari bukti yang ada umpamanya, karena kalau perkosaan atau pembunuhan itu kan terbatas gitu, tidak seperti korupsi yang begitu luas. Nah, kritik saya itu Pak Kardi. Jadi meskipun boleh menetapkan tersangka, tapi mestinya tidak ada ketentuan yang membatasi bahwa pengajuan bukti-bukti atau saksi-saksi yang lalu itu tidak dibolehkan. Ini perma meskipun bukan hukum, tapi mengikat para hakim. Saya kira itu Pak Kardi. Baik, terima kasih. Kami dikritik karena kami melakukan investigasi yang mendalam dan detail sehingga memakan waktu lama. Padahal menurut pengalaman metode investigasi demikianlah yang benar, kata Ken Starr, pengacara Amerika. Kita rehat sejenak.